wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kepada yang terhormat Ibu Haja Narmiati SPDM SI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Penundan, yang kami hormati segenap guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Penundan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruang kelas 6 SD Negeri Penundan tanpa halangan suatu apapun. Kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru SD Negeri Penundan yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata pada tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Batang, modul 1.4 tentang budaya positif. Lanjut Bu. Helm. Ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Penundan. Terima kasih atas kesempatannya, kedatangannya dan kesediaannya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Saya yakin apa yang akan saya sampaikan nantinya dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Lanjut Bu. Baik, apa saja yang akan saya sampaikan pada diseminasi budaya positif ini? Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya tentang posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini sub-sub atau secara garis besar materi yang akan saya sampaikan ini. Apa saja itu perubahan paradigma belajar sampai segitiga restitusi akan saya bahas pada slide berikutnya. Baik, sebelum kita memulai acara diseminasi ini, ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Jadi, apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nanti bisa disampaikan mungkin apabila Bapak Ibu memiliki pendapat. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tentang pernyataan tersebut? Setuju. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu menerima diseminasi dari saya, Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kita selama ini sudah menerapkan hal yang demikian ya. Anak yang melanggar tata tertib maupun peraturan akan diberikan sanksi atau hukuman. Itu sudah berjalan dari pendidikan masa lampau sampai sekarang. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau misalnya menggambar biasanya ya, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu juga setuju? Setuju ya. Jadi hukuman tidak selalu bersifat negatif, iya. Ada kalanya hukuman bersifat positif. Baik, Bapak Ibu setuju. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu setuju? Iya. Motivasi belajar anak dapat meningkat ketika mereka diberi sebuah penghargaan dalam mencapai sesuatu. Apakah pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan keinginan kita agar motivasi anak itu muncul dengan sendirinya? Ya, kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama tentang paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru pasti pernah mendengar istilah pembelajaran
Pernah ya sebelumnya ya. Ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut yang saya dapatkan, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dapat menampung atau dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kemampuannya. Ada yang bersifat kinestetik, ada yang bersifat audio, ada yang visual, dan seterusnya. Jadi pembelajaran di masa sekarang ini diharapkan anak itu kebutuhannya dapat tersalurkan, tidak semuanya sama rata dengan cara yang kita terapkan. Misalnya kalau cara menonton zaman dulu kan anak harus belajar mendengarkan, menulis, mengerjakan. Seperti itu berlanjut ya. Tapi untuk sekarang, zaman sekarang ini paradigma yang baru, belajar tidak harus dengan cara yang guru terapkan. Mereka ada yang belajar melalui bercerita, mendengarkan, mereka baru bisa praktek dan lain sebagainya. Nah sekarang kita sebagai guru itu dituntut untuk dapat melakukannya, dapat melakukan pembelajaran yang demikian. Sehingga apa? Sehingga setiap anak belajar itu dapat terpenuhi kebutuhannya dan dapat sesuai dengan perkembangannya. Tentunya bermuara pada profil belajar Pancasila. Ada berapa elemen pelajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama yaitu bertakwa, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bernalar kritis. Kelima kreatif, dan keenam gotong royong. Urutannya tidak harus urut tapi elemen yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang Nah, di sini ada simulasi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu semuanya nanti praktek tangannya digenggam dengan erat. Saya bacakan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Boleh berpasangan, ya? Boleh berpasangan. Yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Atau misalnya kita praktek di depan, ya? Bu Puji sama Bu Fitri, monggo praktek di depan. Bu Puji sebagai A, Bu Puji sebagai A yang menggenggam erat tangannya karena membayangkan sesuatu yang dimiliki di genggaman itu sangat berharga. Kemudian Bu Fitri sebagai B yang mencoba dengan berbagai cara untuk sekarang dipraktekkan. Si B berusaha membuka genggaman tangan si A. Ya, dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dirayu, diacak. Susah ya? Sekarang gantian. Si B berperan sebagai si A dan sebaliknya. Tidak bisa juga? Iya. Kira-kira kenapa si A tidak bisa dibuka tangannya, Bu? Terlalu kuat. Iya. Kalau menurut Bu Fitri kenapa? Ya, sangat berusaha untuk mempertahankan. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, baik. Jadi apakah menurut simulasi yang sudah tadi dipraktekkan oleh Bu Puji dan Bu Fitri, apakah Anda atau B itu dapat membuka kepala tangan A? Bisa? Tidak bisa. Mengapa? Mengapa bisa terjadi hal yang demikian? Ya, karena si A terlalu kuat menggenggam. Dengan alasan membayangkan tadi si A itu memiliki sesuatu yang sangat berharga, begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah B
Ya, tidak bisa sama, tidak bisa karena apa? Sama-sama mempertahankan sesuatu yang berharga tadi. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang pegang kendali atau kontrol? Siapa? Diri sendiri atau si A atau si B sama-sama memegang kendali atau kontrol terhadap apa yang dimiliki tadi. Ya, slide selanjutnya, Bu. Nah, tadi yang kita pelajari dari praktek yang sudah dilakukan Bu Puji dan Fitri itu disebut teori kontrol. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory atau pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, kendali, kontrol atau kendali. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu memegang penuh kendali dalam mengendalikan atau mengontrol murid. Mau dibawa kemana? Murid itu sebetulnya ada di guru. Tapi yang sesungguhnya memegang kendali sendiri itu adalah siswa. Betul sekali. Murid itu sendiri. Apapun yang kita lakukan dengan hukuman, dengan mengancam, dengan perayuan, jika murid tidak mau melakukan apa yang kita minta, murid sangat berpegang teguh terhadap pendiriannya, maka hal itu tidak akan terjadi. Lah, posisi kita sebagai guru, bagaimana cara menimbulkan motivasi dari dalam dengan tidak menghukum, dengan tidak memberikan penghargaan dan lain sebagainya, nanti kita pelajari. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Jadi penguatan itu tetap bermanfaat, Bapak Ibu. Bukan tidak bermanfaat, walaupun tidak bisa menimbulkan motivasi dari dalam. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita sebagai guru juga sering membuat murid merasa bersalah. Misalnya, Adi terlambat. Adi, Bu Guru kan sudah bilang sama kamu tidak boleh terlambat. Kamu apa tidak kasihan sama Bu Guru? Nanti Bu Guru ditegur Bu Kepala Sekolah loh. Itu kan berarti membuat murid merasa bersalah. Ya, itu juga nanti akan kita pelajari. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang terjadi di sekolah kita selama ini seperti itu. Guru adalah orang dewasa yang memiliki hak kepada anak untuk memaksa apa yang guru inginkan. Begitu ya. Lanjut. Nah, teori kontrol tadi bermuara pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang namanya disiplin, apakah sudah tentu positif? Nah, ini akan kita belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin agar patuh terhadap suatu aturan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan selama ini. Harus disiplin tepat waktu, kalau tidak nanti dihukum. Itu kan cenderung menanamkan pada anak ketidaknyamanan. Tapi sebagai pendidik sebetulnya tujuan kita itu adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu diancam, tidak perlu dihukum. Murid sudah memiliki rasa disiplin dari dalam diri. Apakah bisa dilakukan? Tentu bisa. Sehingga nantinya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu nilai kebijakan universal? Nilai kebaikan yang selama ini sudah ada tertanam pada kehidupan kita sehari-hari seperti mandiri, disiplin, percaya diri, toleransi, menghargai. Itu adalah contoh dari nilai kebajikan universal. Dan juga motivasi intrinsik tadi, motivasi yang timbul dari dalam diri anak, bukan dimunculkan dari luar, bukan motivasi ekstrinsik yang didapatkan dari ancaman tadi atau hukuman. Lanjut. Nah, jadi secara garis besar disiplin positif yaitu cara untuk menerapkan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Jadi anak dengan sendirinya sadar bahwa mereka itu berharga, mereka itu harus menghargai nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bagaimana cara menumbuhkannya? Lanjut. Anak harus dikenalkan dengan yang namanya nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan secara umum. Nilai kebajikan itu dapat dikenalkan melalui pembiasaan sehari-hari. Misalnya pagi hari itu bertemu dengan Bapak Ibu guru menyapa, Bapak Ibu guru memberi contoh dulu, saling menyapa, menghadap di pintu gerbang, ya. Itu pembiasaan seperti itu bisa dilakukan untuk mengenalkan anak kepada nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri atau mengendalikan diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seseorang. Nah, nilai-nilai itu yang disebut nilai kebajikan. Mungkin kalau dari nilai kebajikan yang ada pada pembelajaran berdiferensiasi tadi, nilai pada profil pelajar Pancasila, nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, inovatif, kreatif, bernalar kritis, berwawasan global. Itu adalah contoh dari nilai kebajikan yang sudah kita kenal dalam kurikulum kita yang baru kurikulum Merdeka. Lanjut. Nilai-nilai dari kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di pendidikan kita saat ini dikenalkan dengan nilai profil pelajar Pancasila. Lanjut. Pada institusi lain, pada primary years program ada sikap murid yang harus dilaksanakan atau nilai kebijakan yang berujung pada sikap murid, yaitu nilai toleransi, nilai empati, nilai keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, dan menghargai. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal. Jadi perlu anak-anak ketahui nilai-nilai itu tanpa kita memberikan anak-anak nilai kebajikan universal, yaitu ini tidak, tapi melalui pembiasaan. Lanjut. Selain itu juga ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF), yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini contoh nilai kebajikan yang lain. Lanjut. Ini ada lagi petunjuk untuk hidup, yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, dan lain-lain. Lanjut. Keterampilan hidup juga ada nilai dapat dipercaya, lurus hati atau jujur, pendengar yang aktif, diajak bicara tidak hanya main HP. Kalau sekarang jangankan murid kita saja seperti itu ya. Tetapi sebisa mungkin sebagai guru kita mencontohkan di saat ada siswa kita yang mengajak berbicara kita harus menjadi pendengar yang baik atau pendengar yang aktif. Tidak merendahkan orang lain seperti membuli, memberikan ejekan, memberikan yang terbaik dari diri. Apa yang kita bisa berikan kepada siswa didik kita, itu yang kita berikan. Lanjut. Itu tadi contoh nilai kebijakan universal dalam mendisiplinkan positif pada diri anak. Selanjutnya topik yang kedua yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia? Apa Pak Rudi? Ya,
Kalau betul sekali, kalau zaman materi di SD maksudnya saat ini itu kebutuhan yang dikenalkan kepada siswa kita yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Itu ya Pak. Ada pangan, papan, sandang, kebutuhan akan rekreasi, memiliki kendaraan, handphone dan sebagainya. Itu kebutuhan dasar yang benar-benar dasar. Yang akan kita pelajari saat ini adalah kebutuhan dasar manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu kebutuhan tentang bertahan hidup tadi. Kebutuhan bertahan hidup tentunya meliputi pangan, papan, pakaian, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Okay? Tanpa makan, tanpa kita berteduh, itu kita tidak akan dapat bertahan hidup. Itu adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, rumah misalnya. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang, love ya. Semua manusia itu pasti membutuhkan kasih sayang, merasa disayangi, merasa dicintai. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia dari anak-anak hingga dewasa, semuanya sama. Contoh kalau dari murid kita, siswa itu sering mencari perhatian kita, berarti dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian kita, dia butuh kasih sayang kita. Selanjutnya yaitu kebutuhan untuk diakui kemampuannya atau untuk dihormati, yang kita sebut dengan penguasaan, power ya. Jadi memang manusia walaupun itu kecil semuanya butuh akan itu, butuh untuk diakui kemampuannya. Apalagi murid kita ya, biasanya perkembangan sekecil apapun yang mereka bisa lakukan mesti wajar ya, mesti bilang ke gurunya, Bu saya sudah bisa menghitung ini, yang tadinya mungkin programet atau pembagian atau KPK, FBB tidak bisa, mereka bisa satu langkah langsung mereka lapor ke kita sebagai guru karena mereka butuh untuk diakui ya, butuh untuk diakui itu. Kemudian kebutuhan yang keempat yaitu tidak ingin tertekan atau bebas atau merdeka, kebebasan. Kebebasan apa? Freedom ya, free, kebebasan, freedom. Kebutuhan untuk bebas, misalnya di kelas tuh ada mereka lari-larian, mereka kejar-kejaran, ada yang baru disuruh mengerjakan soal sebentar mereka sudah jalan ke sana kemari, apalagi siswa kelas rendah ya. Itu karena mereka butuh akan kebebasan. Jadi kita perlu mengetahui itu. Jangan terlalu mengekang siswa-siswi kita dengan sebuah aturan yang mereka sendiri kadang tidak paham. Berikan mereka kebebasan, berikan mereka kebutuhan akan hal itu dengan cara yang baik, dengan cara yang mendidik. Selanjutnya yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa, kesenangan, fun. Ya, kebutuhan untuk bersenang-senang, bermain-main. Makanya jam sekolah diberi istirahat agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang atau fun, bisa bermain dengan teman-temannya. Ada yang kesenangan mereka itu dengan sekedar ngobrol, berguyonan istilahnya dengan teman-temannya. Tidak, kadang kan ada anak yang introvert ya, tidak suka dongeng dengan temannya, tapi cenderung menyendiri di perpustakaan misalnya. Itu adalah cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, nah berikut ada video tentang bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Kita akan saksikan video mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang
5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung
dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan. Bapak Ibu, tadi kita saksikan bersama contoh ya atau tayangan video langsung tentang kebutuhan dasar manusia. Tentu saja kita dalam sehari sering sekali melihat hal itu ya, seperti pada tayangan video tadi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa? Apa yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu? Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu. Apa yang mendasari hal itu? Ataukah kita ingin dipuji? Ataukah kita takut karena hukuman? Atau memang hal itu muncul dari dalam diri kita sendiri karena kita menghargai waktu? Nah, motivasi perilaku manusia itu muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, tadi seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu itu karena kita takut dihukum atau karena kita takut ditegur oleh atasan kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua atau motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena saya suka dihargai, saya suka dipuji oleh atasan saya, karena saya akan mendapat reward dari atasan saya. Misalnya kalau saya selalu datang tepat waktu. Jadi alasan atau motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Alasan atau motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Oh, saya datang ke sekolah tepat waktu karena memang itu sebuah aturan yang harus ditepati. Karena saya menghargai waktu. Kalau saya terlambat saya akan kehilangan banyak waktu dan sebagainya. Itu motivasi yang ketiga. Nah, selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini yang kita terapkan pada anak didik kita itu misalnya seperti ini. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu ada perbedaannya. Hukuman itu identik dengan identitas gagal atau tentang kegagalan yang dilakukan sehingga nantinya akan mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi atau restitusi itu berkaitan dengan kesuksesan. Perbedaannya seperti ini. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi, kita tidak bisa menghindari. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi itu harus terjadi karena kita tahu konsekuensinya. Kita sudah tahu kalau kita tidak melakukan ini atau melanggar ini, kita akan mendapatkan itu. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kita tidak tahu apa-apa. Kamu terlambat ya, push up. Kamu terlambat bersih-bersih. Itu sebelumnya tidak dibahas dulu tentang kesepakatannya. Itu hukuman. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi perbedaannya tadi dengan konsekuensi itu pilihan. Jadi ada dialog antara si pelanggar dan yang menerapkan aturan, ada dialog. Jika kamu terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah
kesepakatannya kan. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Itu namanya restitusi. Kemudian jika hukuman itu tidak nyaman untuk murid, karena mereka cenderung tidak menyukai hukuman, itu dampaknya berjangka panjang. Konsekuensi juga tidak nyaman, tapi anak tahu sebelumnya tentang konsekuensi, jadi dampaknya jangka pendek. Kemudian jika restitusi itu dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, karena mereka diajak untuk berdialog tentang apa yang akan mereka lakukan dalam memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya dalam hukuman itu korban mendapatkan keadilan dengan menerima hukuman dari si pelaku. Sedangkan pada konsekuensi korban itu bisa diabaikan asalkan si pelaku mengingat konsekuensi atau mengingat keyakinan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, restitusi, korban mendapatkan ganti. Korban itu mendapatkan ganti dari pilihan yang pelaku ambil. Kemudian pada hukuman, murid atau anak tersakiti. Pada konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi yang mereka lakukan. Pada restitusi, murid mendapatkan penguatan walaupun mereka sudah membayar kesalahannya, tapi mereka mendapatkan penguatan dan pembelajaran. Pada hukuman, perilaku pasif atau agresif itu bisa meningkat. Mereka semakin agresif dari hukuman yang telah dilakukan, bahkan bisa bertambah. Perilaku melanggar hukumnya itu bisa bertambah. Kemudian pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah dapat terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tidak takut mereka melakukan hukuman, tapi tidak takut akan aturan itu sendiri. Gampang dilanggar, besok paling hukumannya seperti itu. Pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Apakah konsekuensinya berjalan lancar atau tidak? Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Mereka mempelajari, mereka mendapatkan pembelajaran. Jika mereka tidak atau melanggar hukum, mereka harus mempertanggungjawabkannya. Yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada hukuman nyata. Jarang sekali kita, misalnya dalam suatu perkumpulan seperti ini, ada teman kita yang datang terlambat. Bapak datang terlambat push up 5 kali, kan tidak mungkin yang ada saya dibenci. Jadi hukuman seperti itu berlaku pada sebuah lembaga atau institusi. Kemudian pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi siswa dibantu nantinya berjangka panjang untuk bagaimana menaati peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi fokusnya pada pemecahan masalah, bukan penyebab masalahnya, tapi pemecahan masalahnya. Lanjut. Ini contohnya. Pada hukuman kamu harus begini-begini. Pada konsekuensi apa peraturannya? Kamu masih ingat kan peraturannya? Nah, pada restitusi, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan hal ini, untuk memperbaiki masalah ini? Perbedaannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi itu netral, dan restitusi itu positif. Nah, hal inilah yang harus kita kembangkan dalam menciptakan budaya positif, yaitu penerapan restitusi untuk memecahkan masalah. Nanti ada contoh beberapa pemecahan masalah. Kalau secara dialog tadi misal ada anak terlambat, bukan ayo push up, pertama harus kita ketahui dulu kenapa kamu terlambat. Oh, saya kesiangan Bu Guru. Kamu tahu kan peraturannya kalau kamu terlambat? Iya Bu, tahu, saya harus menyapu halaman sekolah. Ya, terus apa yang akan kamu lakukan? Saya tanpa mic ya. Terus apa yang akan kamu lakukan jika kamu terlambat? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu?
Pertama, saya berjanji Bu untuk tidak terlambat besok. Kemudian karena hari ini saya terlambat, saya akan menjalankan konsekuensi atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh sekolahan kita, yaitu menyapu halaman. Tapi jarang sekali murid kita berpikir seperti itu Bapak Ibu ya. Realitanya mereka pasti takut dulu. Nah ini yang perlu kita lakukan, menanamkan bagaimana mereka berdiskusi tentang pemecahan masalah yang akan dilakukan. Berdiskusi untuk menggali mereka, pendapat mereka tentang kesalahan yang telah dibuat. Lanjut. Ya, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kalau hukuman itu identik ke kegagalan. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu kepada kesuksesan. Endingnya itu akan menanamkan jiwa positif pada anak. Walaupun mereka melanggar, tapi tidak selalu menerima hukuman. Hukuman mereka tetap lakukan, tapi dengan ide atau diskusi sendiri yang mereka munculkan kepada guru. Lanjut. Nah ini kita akan bersama-sama, nanti di enter-enter ya Bu. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek Bu. Ya, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman lagi. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, karena murid tahu kalau mencoret-coret punya teman ya harus mengganti. Begitu. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oh ternyata konsekuensi. Karena apa? Pelajaran PJOK. Kita tahu bahwa pada pelajaran PJOK kan banyak melibatkan aktivitas fisik. Lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri, menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Gini kira-kira ya. Kelas semakin gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas. Nah, dari ilustrasi ini apakah Anda setuju dengan perlakuan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa kira-kira? Mengapa tidak setuju? Gimana Bu Tati? Menjatuhkan mental anak. Iya. Hal yang dilakukan Pak Seno itu bisa membuat mental Iva itu jatuh gitu. Istilahnya kena mental. Ya, mempermalukan, betul. Terus menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Tadi Iva tidak suka, dia menggambar, kemudian diberi pertanyaan gugup. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Terus disuruh berdiri, menunjuk hidung. Hukuman. Iya, mengapa itu hukuman? Iya, karena bersifat negatif pertama. Kedua, Tidak memberikan anak Kesempatan. kesempatan Iya, untuk menjelaskan kenapa dia tidak suka.
Ya betul sekali ya Bu Indri. Jadi Pak Seno tidak memberikan kesempatan kepada Iva, alasannya tidak menyukai matematika, langsung dengan saat itu pula memberi hukuman kepada Iva, karena tadi hukuman bersifat mendadak, anak tidak tahu dan juga menyakitkan, ya, menyakitkan atau tidak nyaman. Itu hukuman. Yang kedua Bu, selanjutnya ilustrasi berikutnya. Bu Anas, guru kelas 2, mendapat masalah. Muridnya tidak bisa berdiri tertib, antri di depan pintu dan berebutan masuk ke dalam kelas. Setelah jam istirahat usai, ini tentunya mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu. Karena Bu Anas sibuk menenangkan muridnya dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Siapa yang akan masuk kelas dulu dengan tertib, dia yang akan mendapatkan bintang. Nah, selama beberapa minggu Bu Anas cukup berhasil membuat muridnya rapi, antri masuk kelas. Nah, benar saja pada saat usai jam istirahat, pada waktu itu Bu Anas sakit dan Pak Herulah yang menggantikan. Anaknya rame. Ya, anaknya rame karena sudah kebiasaan dengan Bu Anas pakai bintang. Ketika dia dengan Pak Heru kaget masuk istirahat itu rebutan. Nah, itu kenapa kira-kira? Yang pertama, berdasarkan teori motivasi tadi ya, yang sudah saya sampaikan di awal. Apa motivasi kelas 2 untuk berdiri antri tadi? Iya, karena ingin mendapatkan bintang. Adakah cara lain agar murid kelas 2 berdiri antri di depan kelas tanpa stiker? Ada, yaitu Memberi kesadaran kepada anak. memberi kesadaran dengan membuat kesepakatan, ya, menanamkan bahwa tertib itu penting dengan membuat kesepakatan di awal pembelajaran, misalnya dengan Pak Heru. Anak-anak, misalnya kita buat kesepakatan, kita akan mulai belajar jika anak-anak masuk dengan tertib. Begitu contohnya, contoh sederhana. Lanjut. Nah, itu tadi yang Bu Anas terapkan pada kelasnya itu adalah hukuman tapi berupa penghargaan. Jadi anak-anak itu dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau seorang karyawan agar melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya jika tidak mendapatkan imbalan begitu. Nah, penghargaan itu sama dengan menghukum karena pengaruhnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kemudian itu penghargaan itu tidak efektif, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan nanti kita akan mencari bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri. Ini menurut Alfie Kohn. Lanjut Bu. Nah, bagaimana memunculkan motivasi dalam diri anak atau motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik itu sendiri jika saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, nah timbul pica di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca itu penghargaan yang muncul dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan itu sebetulnya. Kita tidak perlu memberikan penghargaan yang semua orang mengetahuinya atau dapat diketahui oleh teman-temannya. Tapi biarlah anak menikmati dulu, merasakan dulu rasa bangga itu secara alamiah. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tadi, meneruskan yang restitusi tadi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat memperbaiki
disiplin pada murid untuk menyelesaikan masalah. Atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen pada tahun 2004. Perbedaan penanganan, ini contoh perbedaan penanganannya. Siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau membersihkan toilet. Nah, selama ini juga saya menerapkan hukuman karena belum pernah mendapatkan materi tentang ini. Guru marah dan menjadi ketakutan. Siswanya menjadi ketakutan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Atau seperti tadi kasus-kasus yang di depan tadi. Biasanya konsekuensi itu guru tegas, siswa juga menghormati peraturan yang ada. Yang ketiga, restitusi itu guru menanyakan kembali keyakinan kelas atau kesepakatan, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Itu tadi tentang restitusi. Nanti akan saya tayangkan contoh restitusi yang telah saya lakukan. Nah, selanjutnya mempelajari tentang posisi kontrol. Jadi seorang guru itu biasanya atau secara umum itu ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan menurut Diana Gosen, yaitu posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Sebagai penghukum, satu, saya juga sering ini berposisi sebagai penghukum. Jika anak yang tidak ada anak yang tidak membawa PR, kerjakan di luar, tambah, bahkan tugasnya ditambah. Pasti kita seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti kita posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Seperti contoh tadi, kenapa kamu kayak gitu, kamu gak kasihan sama bu guru. Terus misalnya tugas kelompok gak bawa, kamu gak kasihan sama teman-teman kamu. Berarti dia merasa bersalah kan, terus oh iya aku merugikan orang lain. Berarti dia membuat gurunya itu posisinya pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, tolong bantu ibu ya, tolong bantu, ayolah kerjasama sama bu guru, bantu ya. Nah itu berarti sebagai seorang teman. Pemantau itu seorang guru yang selalu mengingatkan tentang aturan-aturan. Kamu masih ingatkan aturannya? Nah, kamu coba tengok lagi aturannya. Gitu. Itu posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Berarti seseorang yang telah bisa menerapkan restitusi. Posisi manajer itu berarti guru kapan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi 2 posisi, teman dan pemantau jika diperlukan. Tapi selalu menerapkan restitusi. Berarti guru itu memiliki posisi sebagai manajer. Selanjutnya, ini contoh ya. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan hukumannya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu kan. Ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, pokoknya merendahkan diri kita sebagai guru biasanya. Kalau teman, kita seperti teman. Ayolah lakukan demi bu guru, pasti kamu bisa. Bantu ibu ya. Pemantau, apa peraturannya? Ingat dah, lihat lagi peraturannya. Manajer tadi, apakah kamu yakin yang kamu kerjakan ini dapat memperbaiki masalah? Ya sedikit demi sedikit kita belajar. Hasilnya bagaimana? Sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, itu justru siswa akan memberontak, akan berusaha berbohong karena takut. Kemudian akan juga menyembunyikan, menyangkal. Tapi kalau sebagai manajer itu dapat memberikan penguatan pribadi dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, sebagai seorang penghukum, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah. Itu sebagai seorang penghukum. Ya, dampaknya itu murid akan dendam, lebih agresif. Ya. Lanjut. Kalau pembuat merasa bersalah ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak capek misalnya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, ini saya juga sering ini seperti ini.
saya sedang memposisikan diri saya sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Mereka menjadi orang yang gagal, tidak sanggup seperti menahan emosi. Suatu saat kalau dia bisa meluapkan emosi karena sudah lama menahan, itu malah mengerikan. Lanjut. Ya, sebagai teman tadi, ayolah bantu demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, santai, bahasanya santai. Tapi bagaimana hasilnya? Ini tergantung pada murid. Bagaimana murid itu apakah akan senang atau akrab. Justru kadang kalau kita terlalu akrab dengan siswa, wibawa kita akan jatuh ya. Siswa tidak akan menghormati kita lagi, apalagi saat ini siswa kita itu terlalu bahasanya terlalu mengerikan. Kalau kita terlalu santai dengan mereka, tidak menggunakan bahasa yang unggah-ungguhnya sesuai, itu murid akan tidak menghargai kita. Lanjut Bu. Pemantau, maaf judulnya salah ya. Jadi posisi pemantau itu biasanya guru selalu mengingatkan ke aturannya. Apa aturannya? Gitu. Hasilnya apa? Biasanya siswa itu tidak nyaman karena selalu harus diingatkan. Padahal mereka sudah tahu. Lanjut. Posisi manajer, ini judulnya juga belum teredit. Posisi manajer itu hasilnya itu biasanya murid akan lebih termotivasi untuk meminimalisir kesalahan karena mereka diberi tawaran saat menerima kesalahan. Nah ini contohnya, apa yang kamu yakini? Jika kamu memperbaiki hal ini, kamu mau bagaimana? Apa rencananya kamu mau memperbaiki hal ini? Lanjut tuh. Nah, ini ada video, kita skip saja ya. Kurang lebih sama seperti apa yang saya sampaikan. Lanjut. Ya. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas. Keyakinan, mengapa keyakinan? Bukan kesepakatan, bukan komitmen kelas. Mengapa keyakinan? Lanjut. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Kenapa kita yakin kalau mengendarai helm itu tidak apa-apa kalau jatuh? Karena ya kita yakin kepala kita akan selamat, aman. Berarti ada sebuah keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari? Karena kita yakin kalau memakai masker kita bisa terhindar dari flu misalnya. Itu karena tadi kembali, kenapa bukan kesepakatan, bukan komitmen, tapi keyakinan. Karena kita yakin akan suatu nilai apabila kita menerapkan itu, kita dapat mencapai hal yang diinginkan. Lanjut. Nah, tadi ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan, itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nilai keselamatan atau kesehatan di contoh tadi, penggunaan helm dan masker itu kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal di awal yang sudah saya sampaikan tadi, yang disepakati suatu kelas atau suatu komunitas secara tersirat dan tersurat. Kalau di kelas kita sebaiknya tersurat, karena siswa itu akan lebih cepat paham dan hafal jika sesuatu terpampang. Mereka akan lebih memahaminya. Lepas itu dari latar belakang suku, karakter, dan lain sebagainya. Nah, tahapan untuk menciptakan keyakinan kelas, yang pertama, tentukan nilai kebajikan apa yang akan kita utamakan di sekolah. Misalnya, menghormati orang lain, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Kemudian sempurnakan beberapa daftar itu, bahas kembali. Kita kembalikan ke anak, ya. Apa yang akan kita sepakati di kelas ini, anak-anak? Tidak boleh terlambat guru. Oh, berarti nilainya yaitu disiplin misalnya. Tidak boleh berkelahi guru, berarti nilainya apa? Rukun. Begitu. Jadi nilai yang disepakati atau diyakini di kelas itu sebuah nilai
nilai, bukan perilaku. Yang ketiga, buat poster. Buat poster di kertas, diberi gambar seperti tadi ya, ditempel-tempel seperti itu, yang ditempelkan di dinding. Kalau keyakinan sekolah berarti ditempelkan di mading sekolah misalnya, supaya terbaca setiap saat. Lanjut. Contoh keyakinan kelas ini contoh bersikap positif. Nah, bersikap positif itu berarti ya tidak mengejek, tidak berkelahi, umum ini sifatnya. Senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya pada diri sendiri. Percaya diri berarti jujur, contohnya percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti kalau kita meminjam barang milik orang lain, wajib mengembalikan, wajib menjaga. Berkomitmen setiap tugas, senantiasa membantu, jujur, tidak merugikan orang lain. Ini contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini pernah ada yang membuat kesepakatan kelas? Pernah, ya? Saya yakin pernah, hanya saja judulnya bukan keyakinan. Biasanya tata tertib kelas 4, tata tertib kelas 2. Nah, mulai sekarang kita buat sedikit demi sedikit, apalagi ini tahun ajaran baru ya Bapak Ibu, kita belajar membuat keyakinan kelas bersama. Oke? Banyak referensinya, bisa dari YouTube, dari PMM, dari manapun bisa. Kemudian ini contohnya dibuat menarik, oke? Bisa menggunakan berbagai macam aplikasi. Kalau Bapak Ibu belum menguasai aplikasi-aplikasi, bisa pakai tempelan kertas yang menarik seperti itu. Anak diminta membuat bentuk apa ditempel. Itu sudah merupakan upaya kita untuk membuat keyakinan kelas itu menjadi menarik. Lanjut. Nah, ini contoh tadi perbedaan peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu kembalikan barang ke tempatnya. Sedangkan keyakinan kelas kan nilai tadi, berarti nilainya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai untuk menghormati orang lain. Dilarang merokok, berarti nilai kesehatan, keselamatan, dan seterusnya. Lanjut. Topik yang selanjutnya yaitu tentang restitusi. Tadi sudah saya singgung. Segitiga restitusi. Mengapa segitiga? Karena tahapannya ada 3 dan berujung sama. Tahapannya ada 3. Yang pertama tahapan segitiga restitusi atau restitusi yang kita bangun tadi. Pertama, tahapannya menstabilkan identitas. Jika ada seseorang yang melanggar aturan, tanyakan dulu. Ya, tanyakan dulu mengapa dia seperti itu, alasannya apa. Jadi distabilkan dulu keadaannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita dukung kesalahannya. Loh, kok kesalahan didukung? Contohnya begini, kenapa kamu mencontek pekerjaannya Naya? Ya kan karena Naya pinter Bu Guru ya, jadi saya contek. Oh ya, mungkin kalau Bu Guru sebagai kamu pun Bu Guru akan melakukan hal yang sama ya. Oh, ada teman yang pinter, ada kesempatan, kenapa kita tidak mencontek? Nah, itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita membenarkan tindakan yang salah terlebih dahulu untuk selanjutnya berdialog kepada siswa, mencari permasalahannya. Nah, kalau kamu tahu tidak kalau mencontek itu salah? Tahu Bu Guru, kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Ingat apa? Menghargai teman, berbuat positif misalnya. Oh, nah kalau kamu sudah tahu, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Meminta maaf Bu pada Naya sudah mencontek. Terus selanjutnya ya bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Selanjutnya saya tidak akan mencontek Bu, kalau ada ulangan saya mau berusaha. Ya karena harus berbuat jujur ya sesuai keyakinan kelas. Nah, itu contoh penerapan segitiga restitusi. Tetap kita dukung siswa, jangan langsung menjatuhkan atau memberi hukuman. Lanjut. Itu tadi ya, ini menstabilkan identitas tadi. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses, agar anak itu tidak merasa aduh aku bersalah, aku gagal ya. Oh, kita bisa kok menyelesaikan ini, tenang saja. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bu Guru tidak mau tahu tadi kamu berkelahi itu siapa yang salah duluan. Tapi kita harus cari solusi permasalahan ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan
ambil bukunya Naya, dicontoh aja sekalian kan kamu bisa. Tapi Bu Guru menghargai kamu hanya mengintip pekerjaan Naya, kamu tidak sampai mengambil bukunya dia. Jadi dihargai dulu si anak itu ya, dionggrong istilahnya ya, diumpak dulu, dibombong. Oke. Kamu patut bangga pada dirimu karena telah melindungi sesuatu yang penting. Misalnya gelut, tukaran, karena rebutan apa. Ini kamu patut melindungi yang sesuatu yang penting buat kamu kan, malah mau direbut dia. Ini validasi tindakan yang salah. Mengenali basic need atau kebutuhan dasar mereka dulu. Mereka melakukan itu untuk apa sih? Kesenangan, untuk kebebasan, ingin diakui, kembali ke kebutuhan tadi. Lanjut, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi kesalahan dia, kita stabilkan identitas, kita tanyakan keyakinan atau kesepakatan di kelasnya. Kamu tahu kan kalau mencontek itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Iya Bu, apa itu? Tidak jujur. Nah, berarti nilai apa yang kita sepakati di kelas? Jujur Bu. Terus kalau kamu tahu kalau jujur, kalau mencontek itu tidak jujur, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Apa langkah kamu untuk memperbaikinya? Itu ya, itu contoh menanyakan keyakinan. Ini disebut segitiga restitusi karena ada 3 tahapan dan saling keterkaitan. 3 sudut itu saling berhubungan. Lanjut. Ini contoh pelaksanaan restitusi yang saya lakukan. Mungkin volumenya dari laptop tidak apa-apa ya Bu. Ya enggak apa-apa. Nah itu di volume. Cabut Bu. Cabut ini. Maaf sound sistemnya kurang berfungsi dengan baik Bapak Ibu ya. Langsung bisa tak skip langsung ke videonya ya. Nah, pada waktu itu ini saya praktek dengan murid saya yang rebutan. Ini tadi mencontek pekerjaan teman. Saya panggil karena saya tidak mau Siva namanya nanti diolok-olok temannya. Karena biasanya kalau dibilangi sama gurunya itu malah jadi bahan bulian. Jadi saya panggil ke ruangan saya tanyakan, tadi Bu Guru dengar kamu marah-marah sama Vina. Kenapa? Saya marah Bu, pekerjaan saya dicontek sama Vina. Kenapa kamu marah? Lah kan saya capek-capek mengerjakan malah dicontek. Oh ya mungkin kalau Bu Guru yang mengalami ya marah, sudah capek mengerjakan, dicontek. Tapi masih mending kamu marah-marah, kamu tidak memukul dia. Bu Guru menghargai usaha kamu untuk mengontrol diri kamu dengan tidak memukul dia atau melakukan hal yang lebih buruk. Bu Guru menghargai. Tapi kamu tahu kan kalau marah-marah dengan teman itu tidak baik. Tahu tuh apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Menghargai orang lain, rukun, saling menghormati. Nah kamu ingat, kalau kamu ingat itu selanjutnya apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf Bu sama Vina. Terus kalau hal itu terulang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengontrol diri Bu dengan tidak marah-marah sama Vina. Saya memberitahu dia kalau dia tidak bisa diberitahu, dia akan saya laporkan ke Bu Guru. Waktu itu Siva bilang seperti itu. Oh, jadi solusi permasalahan yang saya dan Siva lakukan dalam segitiga restitusi itu ditemukan, yaitu Siva akan melaporkan Vina jika mencontek lagi. Itu jadi tawaran seperti itu muncul dari dalam diri anak, bukan guru yang memberi hukuman. Lanjut Bu. Ini testimoni. Ya, dalam menerapkan disiplin positif itu sendiri, guru itu hendaknya memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik. Ya, jadi secara umum guru harus memberikan teladan, memberikan contoh yang baik dan mampu memposisikan dirinya sebagai manajer atau among dalam bahasa Jawa. Ini bukan emong, tapi among, bukan bahasa Inggris, among us.
tapi among atau ngayomi, manajer ya, menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah ending dari tujuan budaya positif ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah Bapak Ibu, demikianlah tadi beberapa topik materi dan penyampaian tentang budaya positif yang saya dapatkan dari modul 1.4, dan saya harus menularkan praktik baik ini ya, agar pembiasaan kita menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dalam mewujudkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah dapat terwujud. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir mengikuti dari awal sampai akhir, ikut berpartisipasi aktif dalam mengikuti diseminasi ini. Saya menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dari lisan dan perbuatan saya, dan juga tadi mohon maaf ada kendala teknis ya Bapak Ibu ya, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.